Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa haytabihum bil ihsanin illa yaumiddin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Agama Islam Bapak As'ad STHI MPD. Izinkan saya Sultan Ali Syahbana dengan NPM 20.222.1536 ingin menarasikan tugas agama Islam pada pertemuan ke-12 hari ini. Materi yang pertama, saya akan membahas tentang akhlak yang terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama, ada pengertian dan ruang lingkup akhlak. Yang kedua, ada pembagian akhlak. Dan yang terakhir, ada pembinaan akhlak. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu yaitu pengertian akhlak. Di dalam pembahasan ini, akhlak merupakan suatu sistem yang sangat penting bagi umat manusia yang beragama Islam. Sebab akhlak itu bisa membentuk suatu pola yang mengatur tindakan dan sikap manusia dalam menjalani kehidupan yang baik dan menyenangkan sesuai dengan ajaran Islam yang selamat dan menyelamatkan. Akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikirkan dan diangan-angankan lagi. Akhlak berasal dari kata khulukun, yang berarti budi pekerti, penakai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, seperti contohnya bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan baik, tidak berbohong, tidak berbuat curang, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Cara membedakan akhlak, moral, dan etika, yaitu dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruknya menggunakan tolak ukur, akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam moral dan susila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam adat istiadat. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Dan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya akhlak tersebut. Dalil-dalil yang berkenaan dengan akhlak. Yang pertama, tercermin dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dari ayat yang sudah saya bacakan tadi di atas, dapat kita simpulkan bahwa Nabi besar Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang paling baik dalam berakhlak yang baik. Karena akhlak yang baik tidak cukup apabila dipelajari hanya dengan membaca, namun dibutuhkan juga seseorang yang menjadi teladan sehingga kita terdorong atau menjadi motivasi kita untuk berbuat yang baik. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW juga bersabda, Innama bu'istu liutammama salihal al-akhlaq, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang benar. Sudah sangat jelas sekali bahwa perintah untuk berakhlak yang baik adalah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim yang rahmatan lil alamin. Maka kita harus menanamkan akhlak yang baik bahkan sejak dini. Dan salah satu ciri seseorang mukmin yang sempurna imannya adalah ia
yang mempunyai akhlak yang baik atau mulia. Yang kedua, saya akan membahas tentang ruang lingkup akhlak. Berikut ini yang termasuk ke dalam ruang lingkup akhlak, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada akhlak pribadi. Akhlak pribadi ialah akhlak terhadap diri sendiri atau sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani sifatnya atau yang bersifat rohani. Yang kedua, ada akhlak berkeluarga, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan keluarganya, meliputi kewajiban orang tua, anak, dan kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan para orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang bijak. Seseorang anak haruslah mencintai kedua orang tuanya, karena mereka lebih berhak dari segala manusia lainnya untuk engkau cintai, taati, dan hormati, karena keduanya memelihara, mengasuh, mendidik, dan menyekolahkan kamu, mencintai dengan ikhlas agar kamu menjadi seorang anak yang baik, berguna dalam bermasyarakat, berbahagia dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, ada akhlak bermasyarakat. Akhlak pada masyarakat adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan, tanpa pertimbangan terlebih dahulu dalam lingkungan atau kehidupan. Kita harus memperhatikan saudara atau kaum muslimin semuanya dan juga tetangga kita. Yang keempat, ada akhlak bernegara. Akhlak bernegara ialah merupakan akhlak yang menggambarkan sikap seseorang terhadap bangsa dan negaranya. Dalam bernegara, sering terjadi konflik yang sangat serius. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya akhlak yang baik di dalam negara tersebut. Yang terakhir, ada akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal kepada sesama makhluk Tuhan. Pada submateri ketiga ini saya akan membahas tentang pembagian akhlak. Dalam kaitan pembagian akhlak ini, Ulil Amri Syafri mengutip pendapat Nasruddin Abdullah yang menyatakan bahwa secara garis besar dikenal dua jenis akhlak, yaitu akhlak al-karimah atau akhlak terpuji. Yang kedua itu akhlak yang baik dan benar menurut syariat Islam, dan akhlak al-mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut syariat Islam. Akhlak yang baik dilahirkan oleh sifat-sifat yang baik pula. Demikian sebaliknya, akhlak yang buruk terlahir dari sifat-sifat yang buruk. Sedangkan yang dimaksud dengan akhlak al-mazmumah adalah perbuatan atau perkataan yang munkar, serta sikap dan perbuatannya tidak sesuai dengan syariat Allah, baik itu perintah maupun larangannya, dan tidak sesuai dengan akal dan fitrah yang sehat. Memahami jenis akhlak seperti yang disebutkan di atas, maka dapat difahami bahwa akhlak yang terpuji adalah merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang berupa ketaatan pada aturan dan ajaran syariat Islam yang diwujudkan dalam tingkah laku untuk beramal baik dalam bentuk amalan batin seperti zikir dan doa, maupun dalam bentuk amalan lahir seperti ibadah dan berinteraksi dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan akhlak yang tercela ialah merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang berupa kebiasaan melanggar ketentuan syariat ajaran Islam yang diwujudkan dalam tingkah laku tercela, baik dalam bentuk perbuatan batin seperti hasad, dengki, sombong, takabur, dan riya, maupun perbuatan buruk lainnya. Sedangkan menurut Aminuddin, akhlak terbagi pada dua macam, yaitu akhlak terpuji, akhlakul mahmudah, dan akhlak tercela, yaitu akhlakul mazmumah. Akhlak terpuji ialah sikap sederhana yang lurus, sikap sedang tidak berlebih-lebihan, baik perilaku, rendah hati, berilmu, beramal, jujur, tepat janji, istiqomah, berkemaan, berani, sabar, syukur, lemah lembut, dan lain-lain. Yang kedua itu akhlak tercela. Akhlak tercela yaitu semua akhlak apa-apa yang telah jelas dilarang dan dibenci oleh Allah serta Rasulullah SAW, yang merupakan segala perbuatan yang bertentangan dengan akhlak terpuji.
Maka dapat disimpulkan bahwa akhlak terbagi atas dua bagian, yang mana akhlak terpuji itu semua perbuatan-perbuatannya yang bersifat baik, yang diperintahkan dan disenangi oleh Allah serta Rasul-Nya. Begitu sebaliknya terhadap akhlak yang tercela, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dibenci Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian akhlak yang baik akan memberikan pengaruh baik juga pada pelakunya. Begitu juga sebaliknya dengan akhlak tercela. Sementara para filsuf, Al-Ghazali membagi akhlak menjadi dua macam, yaitu berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu akhlak mahmudah atau terpuji, ditandai dengan diyakini adanya Allah, melaksanakan dengan sungguh-sungguh, stabilitas dan konsisten terhadap akhlak ini. Akhlak ini mengaca pada sehatnya jiwa dan hati, atau akan kesalahan diri, malu. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, ialah akhlak mazmumah atau akhlak tercela, yaitu perilaku-perilaku yang mengikuti nafsu yang condong pada perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti kebencian, dusta, ceroboh, tamak, munafik, dan lain sebagainya. Yang terakhir, saya akan membahas tentang pembinaan akhlak. Segala sesuatu aktivitas yang berkaitan dengan mendidik tentunya punya tujuan yang jelas. Tujuan itu merupakan bagian dari program perencanaan. Oleh sebab itu, semakin baiknya merencanakan sebuah program, maka semakin baik pula hasil yang akan didapatkan. Berbicara tentang pembinaan tentunya, pembinaan juga memiliki tujuan yang sangat jelas. Adapun tujuan pembinaan akhlak untuk membentuk pribadi manusia yang bermoral baik, sopan dalam berbicara dan juga perbuatannya, mulia dalam bertingkah laku, bersifat bijaksana, sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci. Ada beberapa tokoh pendidikan Islam yang mengemukakan tentang tujuan pembinaan akhlak. Yang pertama yaitu berdasarkan pernyataan dari Muhammad Atiyah Al-Abrosy, mengatakan bahwa tujuan pembinaan akhlak itu ialah untuk membentuk manusia yang bermoral baik, sopan dalam perkataan dan perbuatan, mulia dalam bertingkah laku, berperangai, bersifat sederhana, sopan, ikhlas, jujur dan suci. Yang kedua yaitu pernyataan dari Al-Ghazali. Al-Ghazali telah mengemukakan tujuan pembinaan akhlak bahwasanya ialah membuta amal yang dikerjakan menjadi nikmat. Seseorang yang dermawan akan merasakan lezat dan lega ketika memberikan hartanya, dan ini berbeda dengan orang yang memberikan hartanya karena sifatnya itu terpaksa. Seseorang yang merendahkan hati, ia merasakan lezatnya, yaitu arti dari tawadu. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pembinaan akhlak itu ialah menjadi perilaku atau kepribadian manusia menjadi lebih baik dan bermartabat dalam berperilaku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber-sumber ajaran agama Islam, yang terdiri submateri pertama yaitu Al-Quran, isi serta sistematikanya, dan yang kedua yaitu As-Sunnah atau Al-Hadis, fungsi dan artinya, dan yang terakhir saya akan membahas tentang Al-Ijtihad dan juga macam-macam bentuk dari ijtihad menurut ulama. Pada submateri yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian Al-Quran, isi, dan juga sistematikanya. Sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecahkan suatu masalah atau mencari suatu jawaban ialah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber paling utama dalam Islam. Al-Quran juga merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum isinya merupakan sebuah susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga Al-Quran memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan Al-Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, di samping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah SAW
juga karena fungsinya sebagai penjelas. 1. Pengertian Al-Quran dan sistematikanya. Al-Quran menurut terminologi yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW atau baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf itu yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang membacanya dianggap ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau himpunan. Al-Quran berarti bacaan karena Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Al-Quran adalah sumber ajaran agama Islam pertama dan utama yang memuat firman-firman wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan selama lebih kurang 23 tahun itu dapat dibedakan di antara ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih tinggal di kota Mekah sebelum hijrah, dengan ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah pindah ke kota Madinah. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah, 89 surah Makkiyah dan 25 surah Madaniyah, 6.236 ayat atau 4.726 ayat dari surah Makkiyah dan 1.510 ayat dari surah Madaniyah. Ayat-ayat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW masih berdiam di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek, merupakan 19/30 dari seluruh isi Al-Quran, terdiri dari 86 surat, 4.780 ayat, sedangkan ayat-ayat Madaniyah pada umumnya panjang-panjang, merupakan 11/30 dari seluruh isi Al-Quran, terdiri dari 28 surat, 1.456 ayat. Yang kedua, ayat-ayat Makkiyah dimulai dengan kata ya ayyuhan nas, hai manusia. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, pada umumnya ayat-ayat Makkiyah berisi tentang tauhid, yakni keyakinan pada kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat, akhlak, dan kisah-kisah umat manusia di masa lalu. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah memuat soal-soal hukum, keadilan, masyarakat, dan sebagainya. Al-Quran juga memiliki beberapa nama seperti Al-Kitab atau Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Al-Furqan yang artinya pembeda antara benar dan yang salah. Dan ketiga Az-Zikr yang artinya peringatan. Yang keempat At-Tanzil yang artinya diturunkan. Dan masih banyak sekali nama-nama Al-Quran yang sangat-sangat mulia. Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam hidup baik di dunia dan di akhirat berisi hal-hal antara lain. Yang pertama, petunjuk mengenai akidah yang harus diyakini oleh umat manusia. Petunjuk akidah ini berintikan keimanan dan keesaan Tuhan dan kepercayaan kepastian adanya hari kebangkitan, perhitungan, serta pembalasan kelak. Yang kedua, petunjuk mengenai syariah, yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Yang ketiga, petunjuk tentang akhlak, mengenai yang baik dan yang buruk yang harus dihindarkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Yang keempat, kisah-kisah umat manusia di zaman lampau. Sebagai contoh, kisah kaum Sabah yang tidak mensyukuri karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala
menghukum mereka dengan mendatangkan banjir besar, serta mengganti yang rusak itu dengan kebun lain yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit rasanya. Yang kelima, berita tentang zaman yang akan datang, yakni zaman kehidupan akhir manusia yang disebut dengan kehidupan alam akhirat. Kehidupan akhirat dimulai dengan peniupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Apabila sangkakala pertama ditiupkan, diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Lalu keduanya dibenturkan sekali bentur. Pada hari itulah terjadilah kiamat dan terbelahlah langit. Berdasarkan Quran surah Al-Haqqah ayat 13 sampai dengan ayat 16. Yang keenam, benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Yang terakhir, hukum yang berlaku bagi alam semesta. Yang kedua, pengertian dari as-sunnah. Untuk menyebut apa yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada dua istilah populer di kalangan masyarakat Islam, yakni as-sunnah dan al-hadis. Dua istilah ini terkadang masih dianggap kurang definitif, sehingga masih perlu dipertegas lagi menjadi hadis Nabi dan sunnah Nabi atau Rasul. Di luar dua istilah itu masih terdapat istilah yakni khobar dan atsar. Hanya saja dua istilah terakhir ini nampaknya masih kurang berkembang. Apabila kita tinjau dari sudut kebahasaan, kata as-sunnah ini dan al-hadis memiliki arti yang sangat berbeda. Al-hadis secara bahasa berarti al-jadid atau baru. Antonim dari kata al-qadim atau lama. Sedangkan kata as-sunnah berarti at-tariqah atau jalan, baik yang terpuji ataupun jalan yang tercela. Dalam hadis muttafaq alaih yang berbunyi, barang siapa yang mengadakan atau membuat sunnah atau jalan yang terpuji baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengamalkannya hingga hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang menciptakan sunnah yang buruk, maka baginya dosa atas sunnah buruk itu dan menanggung dosanya orang yang mengikutinya hingga hari kiamat kelak. Selanjutnya, secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam membedakan batasan atau pengertian sunnah dan hadis. Sebagian ulama mengidentikan antara hadis dengan sunnah, sedangkan sebagian lainnya membedakan keduanya. Para ahli hadis atau muhaddisun pada umumnya mengidentikan pengertian hadis dan sunnah. Merujuk kepada definisi tersebut bahwa sunnah dan hadis mempunyai pengertian yang sangat kompleks, yakni mencakup segala riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW yang berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat dan tingkah laku beliau, baik pada masa diangkatnya beliau sebagai Rasul maupun sesudahnya, qabla nabuwat maupun ba'da mabuwat. Berkaitan dengan hal di atas, Nabi Muhammad Hajjaj Al-Khatib menambahkan keterangan bahwa bila disebutkan hadis, terutama dalam pandangan ahli hadis atau muhaddisun, yang dimaksudkan adalah riwayat-riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW ba'da nubuwat, adalah orang yang terjadi sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pengertian hadis yang lebih sempit ruang lingkupnya bila dibandingkan dengan pengertian sunnah yang cakupannya meliputi segala apa yang diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad SAW, baik yang terjadi sebelum bid'ah maupun sudah bid'ah. Fungsi dan kedudukan hadis. Dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surah An-Nahl ayat 64. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau yang biasa kita sebut Al-Quranul Karim ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu.
Dengan demikian, apabila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut juga sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, dalam hubungannya dengan Al-Quran, ia menjelaskan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi dari al-hadis ialah menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala yang telah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat." Ayat itu dikuatkan oleh sabda Nabi yang artinya Islam itu didirikan dengan 5 pondasi. Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, yaitu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang kedua, fungsi dari al-hadis yaitu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang kedua, merincikan apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang ketiga, yaitu membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang keempat, yaitu memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Menetapkan suatu hukum dalam hadis itu yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian, kelihatan bahwa hadis menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam bentuk ini disebut isbat. Sebenarnya, bila diperhatikan dengan teliti, akan jelas bahwa apa yang ditetapkan hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung Al-Quran atau memperluas apa yang disebutkan Al-Quran secara terbatas. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memakan bangkai, darah, dan daging babi. Larangan Nabi ini menurut lahirnya dapat dikatakan sebagai hukum baru yang ditetapkan oleh Nabi, karena memang apa yang diharamkan Nabi ini secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita pahami lebih lanjut, larangan Nabi itu hanyalah sebagai penjelasan terhadap larangan Al-Quran lah yang memakan sesuatu yang kotor. Nah, pada sub ketiga materi ini saya akan membahas tentang ijtihad. Apa itu pengertian dari ijtihad? Ijtihad berasal dari bahasa Arab, berasal dari terminologi, atau berasal dari kata istilah lain. Nanti saya akan bahas pada bab ini. Dan juga macam-macam ijtihad menurut para ulama. Ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Proses ijtihad bertujuan menciptakan solusi dalam pertanyaan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Karenanya hanya para ulama lah yang dapat berijtihad terkait hukum Islam. Dari sisi etimologi, ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata jahadu, yajhadu. Jahad yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat mengartikan bahwa ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan kita dengan bekerja keras untuk mencapai segala sesuatu. Tujuan dari ijtihad ialah untuk menentukan hukum dari perkara yang baru, demi mematuhi keperluan umat muslim dan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul-Nya. Di suatu tempat tertentu pada suatu waktu tertentu, orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Fungsi dari ijtihad, meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia itu diatur secara detail dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Selain itu, ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern, sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari dalam era teknologi yang sangat pesat saat ini. Jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu atau di suatu masa waktu tertentu, maka persoalan
tersebut bisa kita kaji apakah perkara yang dipersoalkan itu sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan atau Al-Hadis. Sekiranya apabila sudah ada, maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran atau Al-Hadis itu. Namun jika persoalan tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya sama sekali di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan yang namanya itu ijtihad. Tapi yang berhak membuat ijtihad itu ialah mereka yang mengerti dan paham atas dari ketentuan menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Berikut merupakan jenis-jenis ijtihad menurut para ulama. Yang pertama yaitu ada ijma'. Ijma' artinya yaitu kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Dalam suatu perkara yang terjadi adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Yang kedua ada qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma dan qiyas sifatnya darurat bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Yang ketiga ada istihsan. Istihsan merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau ahli fiqih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar, dan argumentasi dalam pikiran seorang faqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya. Yang keempat ada masalah mursalah, adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudorotan. Yang kelima ada sudut dzari'ah, yang artinya yaitu tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh dan haram demi kepentingan seluruh umat muslim. Yang keenam ada istisab, adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Contohnya, apabila ada pertanyaan, bolehkah seseorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan ditinggal suaminya bekerja di perantauan dan tidak jelas kabarnya? Maka dalam hal ini, yang berlaku adalah keadaan semula bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istri orang sehingga tidak boleh menikah lagi, kecuali sudah jelas kematian suaminya atau jelas perceraian di antara keduanya. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, yaitu urf, adalah tindakan menentukan masih bolehnya adat, istiadat, dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga. Di sini saya akan bahas tentang bab 3, yaitu toleransi antar umat beragama, yang terdiri dari 3 submateri inti, yaitu pengertian dan konsep toleransi umat beragama menurut Islam. Yang kedua, problematika kehidupan umat beragama, dan yang terakhir, upaya mewujudkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Pada submateri yang pertama ini, saya akan membahas tentang pengertian dan konsep toleransi umat beragama menurut Islam. Islam secara harfiah dimaknai tunduk, patuh, dan pasrah, keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Jadi berdasarkan pemaknaan di atas, sebagai seorang muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah bisa menjadi pemberi keselamatan,
senantiasa menciptakan kerukunan dan memberi rasa aman kepada orang lain, atau yang disebut dengan kata toleransi. Sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat untuk pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi, suku budaya yang cukup beragam, dan bahasa daerah yang cukup banyak. Maka sangat dibutuhkan sikap toleransi yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya. Setiap orang harus saling mengerti dan memahami akan artinya perbedaan. Namun fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini masih banyak sekali terjadi gejolak sosial yang timbul dari akibatnya kurang bisa menegakkan sikap toleransi, khususnya sikap toleransi antar umat beragama. Toleransi merupakan bagian dari visi teologi Islam yang sejatinya harus dikaji secara lebih mendalam dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan beragama, karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Toleransi atau as-samahah dalam bahasa Arab adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Oleh karena itu, toleransi merupakan konsep yang bagus dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama termasuk agama Islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. Tidak ada paksaan dalam agama. Bagi kalian, agama kalian, dan bagi kami, agama kami adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing atau gharib. Bahwasanya toleransi adalah bagian dari integral dari Islam itu sendiri, yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru, sehingga pada akhirnya menjadi praktik kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Istilah lain, toleransi berasal dari kata tolerare, yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dalam bahasa Belanda adalah tolerantie, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah toleration. Toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki makna sifat atau sikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan terhadap pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Bahwasanya konsep toleransi atau yang biasa kita sebut tasamuh dalam pandangan Islam mengandung konsep rahmatan lil alamin. Sekalipun Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang tasamuh, namun banyak ditemui beberapa tema yang terkait dengan ini. Di antaranya rahmat dan kasih sayang menurut Quran surat Al-Balad, Al-Afi atau memaafkan dalam surah An-Nur ayat 22, Al-Saf atau berlapang dada yang terdapat dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 89, Al-Salam atau keselamatan yang terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63, dan Al-Adil atau keadilan, Al-Ihsan atau kebaikan dalam surah An-Nahl ayat 90, dan At-Tauhid bermakna menuhankan Allah Subhanahu wa taala esa dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Sikap toleransi dan menghargai tidak hanya terhadap orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Bahkan sikap toleransi harus dimulai diri sejak dini. Rasulullah SAW mengingatkan agar ia memperhatikan dirinya dan memberi hak yang proporsional. Sesungguhnya tubuhmu punya hak untuk kamu istirahatkan. Matamu punya hak untuk
dipejamkan, dan istrimu juga punya hak untuk dinafkahkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada submateri yang kedua ini saya akan membahas tentang problematika kehidupan umat beragama. Bahwasanya Indonesia adalah negara yang berpenduduk majemuk dari segi etnis, sosial, agama, budaya, dan adat istiadat. Dari sisi agama, di negeri ini hidup berbagai agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, tumbuh dan berkembang pula berbagai aliran dan kepercayaan lokal yang jumlahnya tidak kalah banyak. Di antara berbagai agama yang telah disebutkan, agama Islamlah yang paling banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Namun, bukan berarti Indonesia merupakan negara agama, karena Indonesia tidak mengenal apa yang disebut sebagai agama negara. Indonesia menjamin kebebasan beragama. Di Indonesia pernah terjadi konflik agama yang menimbulkan kerusuhan, sehingga banyak menyebabkan kerusakan, meresahkan masyarakat, menjatuhkan banyak korban, dan banyaknya kerugian baik berupa material maupun moral. Contohnya seperti kasus yang terjadi di Situbondo pada tahun 1996, Tasikmalaya tahun 1997, Sanggeuledo pada tahun 1997, Solo 1998, Kupang 1999, Sambas 1999, dan sebagainya. Kondisi-kondisi di atas tidak bisa dibiarkan begitu saja, walaupun kelihatannya seperti kasus yang kecil sekali, namun tidak menutup kemungkinan akan menjadi kasus yang lebih besar jika tidak diatasi dengan cepat dan ditangani dengan baik. Oleh karena itu, maka perlu adanya upaya-upaya penangkalan agar tidak timbul perilaku atau tindakan yang dapat memicu timbulnya konflik yang besar di kalangan umat beragama. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun sikap toleransi antar umat beragama. Nah, contoh yang bisa saya ambil pada kondisi saat ini menjelang hari-hari raya umat Kristiani, yaitu pada tanggal 25 Desember hari raya Natal, sepatutnya kita menghormati dan mentoleransikan kita sebagai agama terbesar di Indonesia, yaitu agama Islam, agar tidak saling mencemooh saat perayaan hari besar lainnya. Dan sudah jelas pada surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kita meskipun agama kita berbeda-beda, tetap kita menjunjung tinggi solidaritas sesama masyarakat di Indonesia agar tidak terjadi perpecah belahan antar agama satu dengan antar agama yang lain. Pada submateri ketiga ini atau materi yang terakhir dalam toleransi umat beragama, saya akan membahas bagaimana sih upaya mewujudkan Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ada beberapa contoh sikap untuk mewujudkan Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sudah jelas, yaitu kita menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi sangat diperlukan, terlebih bagi negara yang plural seperti Indonesia. Sikap ini harus ditanam sejak dini agar kedamaian dapat tercipta dan dirasakan dari masa ke masa. Hal ini juga sejalan dengan nilai rahmatan lil alamin yang bertujuan menciptakan kedamaian. Yang kedua, menjauhi sikap diskriminatif. Sikap diskriminatif harus dihindari, sebab sikap ini dapat memicu kebencian dan ketidakadilan. Sikap diskriminatif bertolak belakang dengan nilai rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadilan bagi sesama, dan tentunya sikap ini tidak selaras dengan Islam. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama merupakan salah satu bentuk lain dari kasih sayang. Sikap ini selaras dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu mengajarkan kasih sayang. Bahkan di setiap dakwahnya beliau selalu menunjukkan rasa peduli terhadap umatnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Melalui hal sekecil ini, membuang sampah, kita dapat menerapkan konsep rahmatan lil alamin,
Membuang sampah pada tempatnya juga berarti menyayangi lingkungan dan hablum minal alam. Sayangnya saat ini masih banyak sekali dijumpai beberapa konflik yang membuktikan konsep rahmatan lil alamin tidak diterapkan dengan baik di Indonesia. Hadirnya beragam konflik yang mengatasnamakan agama Islam dengan tujuan mengadu domba selalu ada di setiap tahunnya. Konsep rahmatan lil alamin harus diterapkan dengan seksama. Apabila pemahaman tentang konsep rahmatan lil alamin salah dan menghadirkan kesalahan persepsi, maka pandangan masyarakat Indonesia dan dunia akan turut berubah. Pada bab 4 ini, saya akan menjelaskan tentang Islam dalam politik yang terdiri dari 4 submateri. Yang pertama ada pengertian politik Islam, yang kedua tujuan politik Islam, yang ketiga prinsip politik Islam, dan yang terakhir yang keempat kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional. Pada submateri yang pertama ini, saya akan menjelaskan apa arti dari politik Islam. Politik Islam yang disebut juga sebagai as-siyasah asy-syar'iyyah secara bahasa terdiri dari dua kata, as-siyasah dan asy-syar'iyyah, dalam buku yang berjudul Al-Madkhal il-As Asy-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Syekh Abdul Ahmad menjelaskan pengertian politik Islam beserta bidang kajiannya dengan cukup luas. Kata as-siyasah diderivari dari kata kerja yang maknanya berkisar pada mengurusi, mengelola, mengatur sesuatu atau sesuai dengan kemaslahatan umat atau kepentingan. Menurut pendapat terkuat, kata ini bukanlah kata asing yang diimpor dari bahasa selain Arab. Sedangkan kata asy-syar'iyyah secara bahasa berarti dinisbatkan pada syariat. Kata syariah berarti jalan, metode, dan cara. Yang dimaksud di sini adalah syariat Islam. Jadi, yang dimaksud dengan kata as-siyasah asy-syar'iyyah atau politik Islam secara bahasa bermakna mengurus sesuatu sesuai dengan kemaslahatan umat berdasarkan syariat Islam. Adapun makna politik Islam as-siyasah atau asy-syar'iyyah menurut istilah fuqaha atau ulama fikih adalah membina atau membangun atau mendasari hukum sesuai dengan tuntunan masyarakat kepentingan umat, tidak terdapat dalil khusus dan rinci mengenainya. Dengan ungkapan lain, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan politik Islam adalah pemimpin yang mengatur urusan umat untuk mewujudkan atau menyelesaikan maslahat atau kepentingan yang kembali kepada individu dan jemaah masing-masing. Bisa juga kita katakan pemimpin yang mengurusi sesuatu untuk kemaslahatan yang dilihatnya untuk umat terhadap sesuatu yang tidak terdapat nas secara khusus dan pada urusan yang tidak permanen atau tetap, tapi sifatnya bisa berubah-ubah atau dinamis, mengikuti perubahan situasi, kondisi, waktu, tempat, dan maslahat-maslahat. Setelah mengumpulkan beberapa pengertian ulama fikih, dapat disimpulkan bahwasanya politik Islam adalah pengaturan urusan negara Islam yang tidak terdapat nas jelas mengenai hukumnya atau yang kondisinya bisa berubah-ubah atau dinamis yang mengandung kemaslahatan bagi umat, di mana kemaslahatan itu sejalan sesuai dengan hukum-hukum syariat dan dasar-dasarnya secara umum. Pada submateri yang kedua ini saya akan membahas yaitu tujuan dari politik Islam. Apa sih itu tujuan kita berpolitik sesuai dengan syariat Islam? Tujuan sistem politik Islam ialah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariah, maka akan tegaklah al-din dan berterusanlah segala urusan manusia. Menurut tuntutan al-din tersebut,
para fuqaha Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam. Yang pertama yaitu memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. Yang kedua, melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Yang ketiga, menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Yang keempat, melaksanakan hukuman-hukuman yang ditetapkan syara demi melindungi hak-hak manusia. Yang kelima, menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar. Yang keenam, melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. Yang ketujuh, mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah mana yang ditetapkan oleh syara. Yang kedelapan, mengatur anggaran, belanjawan, dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros ataupun secara kikir. Yang kesembilan, mengangkat pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal ehwal pendapatan negara. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu menjalankan pergaulan dan pemeriksaan yang rapi dalam hal ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi al-din. Pada submateri ketiga ini saya akan menjelaskan apa itu prinsip politik Islam. Yang pertama, ada prinsip musyawarah. Dalam hal ini, musyawarah merupakan prinsip pertama dalam tata aturan politik Islam yang sangat amat penting. Artinya, penentuan kebijaksanaan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Islam haruslah berdasarkan atas kesepakatan musyawarah. Kalau kita ambil pada nas, maka prinsip ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ali Imran ayat 159. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Kata ini sering digunakan dalam Al-Quran dan telah dimanfaatkan secara terus-menerus untuk membangun teori kenegaraan Islam. Prinsip keadilan, banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surah An-Nahl ayat 90. Ayat yang sudah saya bacakan tadi artinya untuk memerintahkan seluruh umat Islam untuk berbuat adil. Sebaliknya, melarang mengancam dengan sanksi hukum bagi orang-orang yang berbuat sewenang-wenangnya. Jadi kedudukan prinsip keadilan dalam sistem pemerintahan Islam haruslah menjadi alat pengukur dari nilai-nilai dasar atau nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tanpa dibatasi kurun waktu. Yang ketiga, ada prinsip kebebasan. Ialah merupakan nilai yang juga amat diperhatikan oleh Islam. Yang dimaksud di sini bukan kebebasan bagi warganya untuk dapat melakukan kewajiban sebagai warga negara, tetapi kebebasan ini mengandung makna yang lebih positif, yaitu kebebasan bagi warga negara untuk memilih sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Maksud kebebasan berpikir untuk menentukan mana yang lebih baik dan mana yang buruk, sehingga proses berpikir ini dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan hasil pemikirannya. Kebebasan berpikir dan kebebasan berbuat ini pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Hawa untuk mengikuti petunjuk
atau tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Artinya berkata Allah Subhanahu wa taala, "Turunlah kamu berdua dari surga bersamamu, sebagaimana kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." Quran Surah Toha ayat 123. Jadi maksud ayat di atas tersebut ialah kebebasan yang mempunyai akibat yang berbeda. Barang siapa yang memilih melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, maka ia pun dibiasai dengan keburukan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Yang keempat yaitu prinsip persamaan. Prinsip ini berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama, juga mempunyai persamaan mendapat kebebasan, tanggung jawab, tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi sosial, asal-usul, bahasa, dan keyakinan atau credo. Dengan adanya prinsip ini, sebenarnya tidak ada rakyat yang diperintah secara sewenang-wenang, dan tidak ada juga penguasa yang memperbudak rakyatnya, karena ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan berbagai bangsa dan suku bukanlah untuk membuat jarak antara mereka. Bahkan di antara mereka diharapkan untuk saling kenal-mengenal dan tukar pengalaman. Bahkan yang membedakan di antara mereka hanyalah karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu yang kelima, prinsip pertanggungjawaban dari pemimpin pemerintah tentang kebijakan yang diambilnya. Jika seseorang memimpin pemerintahan melakukan hal yang cenderung merusak dan menuruti kehendak sendiri, maka umat berhak memperingatinya agar tidak meneruskan perbuatannya itu, sebab pemimpin tersebut berarti telah meninggalkan kewajibannya untuk menegakkan kebenaran dan menjauhi perbuatan yang munkar. Jika pemimpin tersebut tidak mengabaikan peringatan, maka umat itu berhak mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin pemerintahan. Karena penguasa di dunia ini merupakan khalifah yang menjalankan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tindakan penyalahgunaan ini merupakan jalan yang tidak disukai Allah dan dilaknat oleh Allah, menindas rakyat, melanggar perintah Al-Quran dan As-Sunnah, maka pemimpin tersebut berhak diturunkan dari jabatannya. Dan submateri yang terakhir yaitu yang keempat, saya akan membahas kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional. Kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional tidak bisa kita pandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh yang sangat besar. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan, hingga saat ini pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Salah satu penyebabnya adalah karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas bangsa ini. Selain itu, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar penganutnya senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi orang banyak, bangsa, bahkan dunia. Penguasaan wilayah politik menjadi sarana penting bagi umat Islam agar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini, terutama pada masa era kejayaan kerajaan Islam berjaya. Pengaruh Islam terhadap perpolitikan nasional punya akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum penjajah kolonial Belanda atau Jepang datang ke Indonesia, sudah berdiri beberapa kerajaan Islam besar. Kejayaan kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Yang kedua, pada era kolonial dan kemerdekaan atau yang biasa kita sebut pada masa Orde Lama. Peranan Islam dan umatnya tidak dapat dilepaskan terhadap pembangunan politik di Indonesia, baik pada masa kolonial maupun pada masa kemerdekaan. Pada masa kolonial, Islam harus berhadapan dengan ideologi tertentu, semacam komunisme dengan segala intriknya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sejarah secara tegas menyatakan kalau pemimpin-pemimpin Islam punya andil besar terhadap perumusan NKRI, baik itu dimulai dari penanaman nilai-nilai nasionalisme hingga perumusan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin Islam, terutama dari Serikat Islam, pernah mengusulkan agar Indonesia berdiri di atas Daulah Islamiyah
yang tertuang di dalam Piagam Jakarta. Namun, format tersebut hanya bertahan selama 57 hari karena adanya protes dari kaum umat beragama lainnya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia menetapkan Pancasila sebagai filosofis negara. Yang ketiga, pada masa era Orde Baru. Pemerintahan pada masa Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam negara. Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan, termasuk ideologi politik Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam perpolitikan Islam. Politik Islam terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut kaum skripturalis yang hidup dalam suasana depolitisasi dan konflik dengan pemerintah. Kelompok yang kedua yaitu adalah kaum substansialis yang mendukung pemerintahan dan menginginkan agar Islam tidak terjun ke dunia politik. Yang keempat, pada era reformasi. Bulan Mei tahun 1997 merupakan awal dari era reformasi. Saat itu rakyat Indonesia bersatu untuk menumbangkan rezim Soeharto. Perjuangan reformasi tidak lepas dari peran para pemimpin Islam. Beberapa pemimpin Islam yang turut mendukung reformasi adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ketua Nahdlatul Ulama. Muncul juga nama Nurcholish Madjid atau Cak Nur, cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Juga muncul Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir. Kiprah umat Islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan. Umat Islam mulai kembali memunculkan dirinya tanpa malu dan takut lagi menggunakan label Islam. Perpolitikan Islam selama reformasi juga berhasil menjadikan Pancasila bukan lagi sebagai satu-satunya asas. Partai-partai politik dengan asas dan label Islam. Partai-partai politik yang berasaskan Islam antara lain PKB, PKU, PNU, PBR, PKS, PKNU, dan lain-lain. Dalam kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan sekarang, sudah waktunya umat Islam untuk terjun dalam perjuangan politik yang lebih serius. Umat Islam tidak boleh lagi bermain di wilayah pinggiran sejarah. Umat Islam harus menyiapkan diri untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang handal, cerdas, berakhlak mulia, profesional, dan punya integritas diri yang tangguh. Umat Islam di Indonesia diharapkan tidak lagi termarginalisasi dalam panggung politik. Politik Islam harus mampu merepresentasikan idealismenya dengan sebagai rahmatan lil alamin dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Peta perpolitikan di Indonesia, kalau mau jujur, masih jauh dari gambaran menggembirakan. Nilai-nilai kemanusiaan, etika, moral sering terabaikan. Dan umat Islam, penyandang predikat khalifah di muka bumi ini, sangat tidak layak untuk berdiam diri menyaksikan wajah perpolitikan di negeri ini berlangsung corat marut. Harus ada rasa tergugah untuk melakukan perubahan konstruktif, munculnya pemikiran reformis dan kreatif dalam penyampaian pesan-pesan kemanusiaan Islam inilah yang ingin disosialisasikan. Sekian video narasi agama Islam dari saya. Yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak sekali kekurangan atau kata-kata yang tidak bisa dikembangkan secara baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.